dalam sharing soal tentang pengujian peraturan perundang-undangan. Nah, untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan, maka di samping kita harus mengetahui apa yang disebut sebagai syarat-syarat pembentukan peraturan perundang-undangan, ini nanti dipergunakan untuk melihat bagaimana secara formal pembentukan peraturan perundang-undangan atau legislatif drafting. Yang kedua adalah bagaimana kolaborasi antara sistem formal untuk membentuk peraturan perundang-undangan dengan hal-hal yang di luar aspek formalitas itu. Oleh sebab itu, sekarang ini kita akan mencoba mendiskusikan, saya akan mencoba men-sharingkan berkaitan dengan rule of law and rule of ethic. Rule of law itu adalah prosedur berkaitan dengan perancangan peraturan perundang-undangan atau legislative drafting. Rule of ethic itu adalah berkaitan dengan soal etika dalam merancang peraturan perundang-undangan. Nah, dalam legislative drafting. Nah, ini sebetulnya dipergunakan untuk indikator awal ketika saudara-saudara, para pemirsa itu melakukan pengujian peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud peraturan perundang-undangan atau legislative drafting itu tidak lain adalah undang-undang dalam arti material. Yakni setiap hasil atau setiap dokumen tertulis, bukan keputusan tertulis, tapi dokumen tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang berlaku dan mengikat umum. Nah, inilah yang nanti akan kita coba dari berbagai macam pendekatan etik, itulah yang kemudian kita coba kolaborasi dengan rule of law. Karena apa? Dengan rule of law aja belum cukup untuk melihat suatu peraturan perundang-undangan itu memenuhi konteks hukum yang syarat dengan moralitas sebetulnya dan syarat dengan etis. Selanjutnya, saudara-saudara, kita bisa melihat yang pertama, kita akan mencoba berdasarkan kritik gerakan pemikir filsafat postmodernisme terhadap aliran positivisme dan realisme hukum. Kita sudah mengetahui bagaimana kritik dari gerakan itu, maka kita bisa melihat, kita akan coba melihat bahwa postmodernisme hukum itu, ya kan, postmodernisme itu tidak lain adalah merupakan sebuah gerakan, ya, gerakan yang mencoba untuk melakukan pembenahan terhadap modernisme. Nah, ini ada pola-pola kritik dalam konteks modernitas itu dikritik oleh postmodernisme. Nah, kita akan berawal dari ini dulu. Ya, berawal dari ini dulu, bagaimana gerakan pemikiran filsafat postmodernisme ini terhadap aliran positivisme dan realisme hukum itu. Nah, ya, saudara-saudara, kita bisa melihat begini. Kita akan coba menggugat teori hukum modern. Teori hukum modern itu ya positivisme dan realisme. Ya, itu teori hukum modern. Teori hukum kuno, tradisional, itu ya hukum kodrat, hukum alam, dan seterusnya. Ya, nah ini teori hukum modern itu digugat. Penggugatannya bagaimana? Teori hukum modern, semacam positivisme dan realisme hukum, dalam perkembangan dewasa ini telah mengalami gugatan atau kritikan tajam dengan munculnya gerakan pemikiran filsafat postmodernisme. Teman-teman, saudara-saudara, para pemirsa mungkin sudah pernah melihat gerakan pemikiran hukum progresif yang dikembangkan oleh Profesor Dr. Satipto Raharjo. Ya kan? Kemudian gerakan critical legal study yang berkembang di Amerika Serikat pasca Amerika Serikat itu mengalami keruntuhan
kekalahan di Kamboja dan Vietnam, ya kan, dalam perang dulu itu. Nah, maka banyak sekali kritikan-kritikan postmodernisme dan realisme hukum. Nah, positivisme hukum dan realisme hukum dalam pandangan filsafat modernisme, kajian utamanya adalah pembahasan tentang fenomena hukum sebagai gejala sosial kemasyarakatan jika dilihat dari aspek subjek dan dunia objek di bidang hukum yang harmonis dan universal. Ya kan? Kita hanya melihat objek hukum apa, subjeknya bagaimana, selesai. Betul ya? Objeknya apa, subjeknya bagaimana, selesai sudah. Kalau kita bicara tentang hal itu. Sementara dalam pandangan filsafat postmodernisme, fenomena dunia manusia dalam kehidupan sosial kemasyarakatan dipandang dari perspektif perbedaan dan penghormatan kepada yang khusus, partikular, lokal. Termasuk dalam konteks ide maupun gagasan yang terus berkembang. Jadi tidak ada universalitas itu akan mengalami perkembangan terus. Ya kan? Selanjutnya, saudara-saudara, gerakan pemikiran postmodernisme itu intinya merupakan gerakan pemikiran filsafat yang mengkritik gerakan pemikiran modernisme yang hanya mengabdikan dirinya melalui dominasi sains dan kapitalisme hingga memunculkan konsekuensi buruk bagi kehidupan manusia dalam alam semesta dan pada umumnya. Nah, konsekuensi buruknya itu apa aja? Ada beberapa konsekuensi buruk, saudara-saudara. Konsekuensi buruk dari modernisme. Silakan saudara-saudara mengamati, saudara-saudara merasakan karena apa? Karena kita semua, para pemirsa ini, tidak lain adalah makhluk-makhluk modernisme. Yang pertama, munculnya materialisme yang dianggap sebagai kenyataan terdasar. Materialisme ontologis ini didampingi pula dengan materialisme praktis, yaitu bahwa hidup pun menjadi keinginan yang tak habis-habisnya untuk memiliki dan mengontrol hal-hal yang bersifat material. Dan aturan main utama tidak lain adalah the survival of the fittest, atau dalam skala besar, persaingan dalam pasar bebas. Etika persaingan dalam mengontrol sumber-sumber material inilah yang merupakan pola perilaku dominan individu, bangsa, dan perusahaan-perusahaan modern. Clear kan? Ada kan kenyataannya di dunia ini, di masyarakat kita ini, ya kan? Virus aja dengan vaksinnya aja berlomba-lomba, ya kan? Lebih hebat mana? Akhirnya terjadilah konsumerisme bisnis tentang vaksin dan seterusnya. Kita bisa melihat hal semacam ini. Keburukan yang berikutnya adalah munculnya militerisme yang disebabkan oleh runtuhnya norma-norma religiositas dan moral yang tak berdaya untuk mengatur perilaku manusia. Sehingga norma objektif pun cenderung menghilang. Akibat lanjutannya adalah kekuasaan yang menekan dengan ancaman kekerasan adalah satu-satunya cara untuk mengatur manusia. Betul? Clear. Ada di hadapan kita. Ada di pandangan kita. Ada di realitas kehidupan kita. Bangkitnya kembali tribalisme atau mentalitas yang mengunggulkan suku atau kelompok sendiri yang pada hakikatnya merupakan konsekuensi logis dari hukum survival of the fittest. Dan penggunaan kekuasaan yang koersif. Lebih celakanya lagi, setelah perang ideologi selesai, kini agama menjadi kategori identitas penting yang justru mendukung kelompok-kelompok yang saling bertengkar. Dengan kata lain, justru mendukung tribalisme. Kecenderungan keburukan-keburukan modernisme ini muncul. Ada di depan mata kita.
Tidak perlu kita mengerutkan kening, bener nggak sih? Terjadi nggak sih 3 fenomena semacam ini? Dan fenomena yang lain? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak perlu mengencangkan otot leher untuk berdebat. Oh enggak, oh enggak, oh enggak. Agama itu netral. Agama itu urusan surgawi. Kenyataan menunjukkan bahwa agama pun menjadi penyokong tribalisme. Ya kita harus terbuka. Kita harus melihat bahwa modernisme menimbulkan konsekuensi buruk. Oleh sebab itulah saudara-saudara, konsekuensi buruk inilah memunculkan gerakan pemikiran filsafat postmodernisme. Nah, gerakan pemikiran filsafat postmodernisme itu ragamnya ada beberapa yang berkaitan dalam rangka merevisi paradigma modern yang seperti itu, yang banyak sekali menimbulkan keburukan. Ada beberapa ragam, 3 ragam itu bisa kita catat. Bisa saya catat. Yang pertama, pemikiran-pemikiran dalam rangka merevisi kemodernan itu cenderung kembali ke pola berpikir pramodern. Sebutlah misalnya ajaran yang biasa menyebut dirinya metafisika New Age. Muncullah pemikiran-pemikiran mitos. Kembali orang kepada sebuah kekuatan supranatural. Hal-hal yang bersifat tradisional kemudian berangkat, ditarik ke atas. Kita bisa lihat bagaimana perkembangan yang terjadi sekarang ini. Ya kan? Satu sisi modern, satu sisi ada orang yang berpikiran untuk kembali ke hal-hal yang pramodern. Kearifan lokal menjadi basis untuk membangun sebuah sistem. Menjadi basis untuk membangun sebuah hukum. Nah, itu terjadi saudara-saudara. Kemudian, pemikiran-pemikiran yang terkait pada dunia sastra dan banyak berurusan dengan persoalan linguistik. Kata populer untuk kelompok ini adalah dekonstruksi, mengkonstruksi ulang. Nah, mereka, para pemikir-pemikir ini, cenderung hendak mengatasi gambaran dunia, worldview, modern melalui gagasan yang anti gambaran dunia sama sekali. Ya. Mereka mendekonstruksikan atau membongkar segala unsur yang penting dalam sebuah gambaran dunia, seperti diri, Tuhan, tujuan, makna, dunia nyata, dan seterusnya. Awalnya strategi dekonstruksi ini dimaksudkan untuk mencegah kecenderungan totalitarisme pada segala sistem. Namun, cenderung jatuh ke dalam relativitas dan nihilisme. Dapat dikatakan mereka ini menarik segala premis modern dan membenturkannya pada konsekuensi logis yang paling ekstrim. Ya, kalau di situ ada modern, ini harus kita lawan dengan hal-hal yang di luar kemodernan. Di situ ada Tuhan, maka kita lawan dengan anti Tuhan. Misalnya seperti itu. Ini terjadi nih pemikiran-pemikiran semacam ini. Dan banyak sekali yang berpikiran dengan pola-pola seperti ini. Para pemirsa YouTube ini bisa melihat siapa-siapa di negeri ini yang mempunyai pola pemikiran yang kedua ini. Bisa melihat dalam diskusi di media massa, dalam diskusi di TV itu melihat semuanya ini di sini. Dan inilah pola-pola pemikiran yang terkait dengan dekonstruksi itu. Yang ketiga, pemikiran yang hendak merevisi modernisme tidak dengan menolak modernisme itu secara total, melainkan dengan memperbarui premis-premis modern di sana-sini. Katakanlah ini lebih merupakan kritik-kritik imanen terhadap modernisme
dalam rangka mengatasi berbagai konsekuensi negatifnya. Tetap mengakui modernisme, kalau dalam konteks hukum, tetap mengakui positivisme dan realisme hukum, tetapi tidak serta-merta hanya tunduk pada positivisme dan realisme hukum itu. Tetapi harus juga ada kolaborasi dengan premis-premis yang berkembang di sana sini. Nah, sekarang kita akan coba lihat dalam konteks perancangan perundang-undangan. Mau yang mana? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Yang pertama jelas nggak mungkin. Ya kan? Kalau yang pertama nanti kembali kepada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan lokalitas. Padahal yang namanya hukum itu harus berlaku dan mengikat umum. Ya kan? Lokalitas. Kembali ke hal-hal yang bersifat misalnya kearifan lokal. Kearifan lokal di Indonesia yang multi dan pluralisme ini, kearifan lokalnya kan ribuan. Bangsanya aja ribuan, tradisinya ajalah ribuan, volgesnya juga ribuan. Pertanyaannya, bagaimana kalau mau dipersatukan dalam sebuah sistem hukum nasional? Nggak mungkin. Ya kan? Melakukan dekonstruksi berarti mengubah gambaran hukum. Pertanyaannya, mau kemana? Dan bagaimana? Modelnya bagaimana? Gambaran hukum untuk merombak positivisme dan realisme. Karena ini adalah sebuah paradigma hukum yang memang dimanapun juga ada dalam konteks ilmu pengetahuan atau teori hukum. Yang ketiga, masih tetap mengakui adanya konteks-konteks hukum modern. Tapi juga harus dilakukan pembenahan. Karena apa? Karena tidak bisa. Ya kan? Sebuah hukum itu dibenahi tanpa mendasar pada paradigma yang sudah ada. Dengan demikian, para pemirsa YouTube, cara yang ketiga ini atau ragam atau model pemikiran yang ketiga inilah yang perlu kita pergunakan dalam kerangka melihat bagaimana perancangan peraturan perundang-undangan melalui pendekatan postmodernisme. Nah ini, jadi ini bisa dipergunakan sebagai sebuah pola untuk melakukan pengujian. Kalau kita mau melakukan pengujian peraturan perundang-undangan, khususnya undang-undang, ketika kita mau mengkonsepkan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu di balik rumusan peraturan perundang-undangan, di balik pembentukan peraturan perundang-undangan, adakah hal-hal yang tidak sepaham dengan apa? Adakah hal-hal yang tidak selaras dengan moralitas, selaras dengan etika, berdasarkan pandangan-pandangan sebagaimana sebagaimana dikembangkan atau sebagaimana dilihat dalam konteks kecenderungan modernisme yang buruk itu. Nah, selanjutnya saudara-saudara, kita akan coba melihat dari gambaran yang ketiga tadi, dari gerakan pemikiran yang ketiga tadi, kita akan coba melihat terlebih dahulu, ya kan, paradigma hukum yang sekarang ini ada. Nah, pandangan modernisme, positivisme hukum John Austin. Kita coba lihat. Hukum itu dipandang sebagai yang berkedudukan sebagai a command of the lawgiver. Perintah dari pembentuk undang-undang atau penguasa
yakni suatu perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau pemegang kedaulatan. Artinya, aspek formalitas siapa pembentuk hukum, ya kan, itu menjadi penting. Siapa pemegang kedaulatan itu menjadi penting. Pertanyaannya, pemegang kedaulatan itu siapa? Rakyat. Rakyat melalui representasi. Pertanyaan, apakah organ-organ yang menjadi representasi rakyat itu betul-betul penjelmaan rakyat? Apakah mandat yang diberikan kepada para pemegang kedaulatan rakyat itu kepada penyelenggara negara itu adalah mandat imperatif? Artinya mandat yang harus dilaksanakan atas persetujuan dari rakyat? Enggak, mandatnya mandat bebas. Jadi ketika kita sudah masuk ke dalam konteks representasi, maka harus diakui, suka tidak suka, percaya tidak percaya, hubungan antara pemegang kedaulatan dengan yang merepresentasikan terputus. Betul? Terputus. Di mana-mana itu dengan sistem pemilihan apapun juga. Sistem distrik, sistem proporsional, semua terputus. Kita nggak bisa langsung melakukan pencabutan terhadap mandat. Karena apa? Ada sistem formal. Ada the rule of law. Nah, begitu saudara-saudara. Yang kedua, hukum dianggap merupakan suatu sistem yang logis, tetap, dan bersifat tertutup. The closed logical system. Logis artinya hukum itu dapat diterima secara nalar, akal, atau rasional. Tetap artinya hukum itu tidak mengalami perubahan selama kaidah normatifnya tetap diakui keberadaannya. Dan bersifat tertutup karena hukum harus dipisahkan dari hal-hal yang tidak yuridis. Pandangan semacam ini cara pendekatan secara matematis. Betul? Betul. Secara matematis. Padahal hukum itu logikanya sosiologis yang selalu dinamis, matematis. Tetap 2 kali 2 sama dengan 4 ya. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote akan tetap menjadi 4, ya kan? Sepanjang segala abad. Amin. Hukum mempunyai pandangan lebih matematis ketimbang ilmu eksak. Wah, ya nggak kayak begitu, Bapak. Gitu kan? Yang nggak kayak begitu. Nyatanya kan banyak itu orang yang korupsi harusnya 4 tahun tapi dikasih 2 tahun. Ya kan? Pertanyaannya, kenapa 4 tahun dalam ketentuannya? Ya kan? Terus kemudian diputus hakim, kenapa 2 tahun? Nah, yang 2 tahun ini kan terjadi karena apa? Tafsir hakim, rasa keadilan hakim. Tapi pertanyaannya, kenapa dirumuskan menjadi 4 tahun? Misalnya minimal 2 tahun, misalnya gitu. Setiap orang yang memperkaya diri sendiri, menyalahgunakan wewenang dapat dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 2 tahun. Pertanyaannya, kenapa kok paling sedikit 2 tahun? Apa ukurannya paling sedikit 2 tahun itu? Ya kan? Apa ukurannya? Si A sanksi pidana A itu sekian tahun, sanksi pidana B itu sekian tahun. Apa ukurannya untuk menentukan 2, 4, 5, lebih dari 7 tahun? Apa ukurannya? Nah, ini yang ketiga. Hukum secara tegas dipisahkan dari moral. Artinya hukum itu berkaitan dengan keadilan dan tidak didasarkan atas pertimbangan atau penilaian baik dan buruk. Hukum itu nggak baik dan buruk, tapi adil atau tidak. Akhirnya apa? Bagaimana dengan moralitas dan etika? Inilah yang kemudian menjadi
pendekatan postmodernisme hukum, bahwa hukum itu di samping modernisme juga harus memegang aspek etika, aspek moral. Maka saya selalu mengatakan kepada mahasiswa sarjana hukum yang baru, begini, saudara-saudara, kalau saudara-saudara lulus, di belakang nama saudara ada 2 huruf sarjana hukum. Tapi ingat, di balik gelar itu ada moralitas dan etis yang harus saudara sandang sepanjang segala abad selama saudara-saudara ada di dunia ini dan menyandang gelar sarjana hukum. Buat peraturan perundang-undangan juga harus moralitas dan etis ini. Tidak hanya sekedar seperti penjahit. Nah, selanjutnya saudara-saudara, kita melihat aja pandangan modernisme positivisme hukum dan positivisme hukum ini. Bagaimana kemudian dikaitkan dengan aspek gerakan postmodernisme yang harus kita tangkap dalam konteks memperbaiki keburukan-keburukan dari modernisme itu. Selanjutnya saudara-saudara. Nah, kita bisa melihat lagi positivisme menurut H.L.A. Hart. Hart mengatakan begini, hukum merupakan perintah dari manusia, command of human being. Kedua, tidak ada hubungan mutlak atau penting antara hukum di satu pihak dengan moral di pihak yang lain, atau antara hukum yang berlaku dengan hukum yang sebenarnya. Hukum yang berlaku ya sudah seperti itu, yang sebenarnya bagaimana? Banyak sekali terjadi dalam konteks penegakan hukum. Para pemirsa bisa melihat, para penikmat YouTube ini bisa melihat bagaimana seorang nenek, entah di Banyumas atau di mana itu, mengambil 3 kakao, kemudian divonis 3 bulan. 3 kakao itu akan dijual karena apa? Untuk makan. Dalam konteks semacam ini, nenek itu mencuri karena dia kelaparan. Apa yang terjadi? Tetap divonis. Karena apa? Dia mencuri. Pertanyaannya adalah moralitas itu ada di mana? Ya kan? Kalau kita bicara tentang soal moralitas, maka itulah ya biarin aja deh. Oh, cuma 3 kakao, 3 aja kok, gitu ya. Dan dibandingkan dengan tontonan hasil itu kan nggak seberapa. Bahkan ada kan yang maling uang negara miliaran, divonis ya tidak, ya memang dilihat dari waktunya lebih lama, tetapi ditinjau dari nestapanya itu kan lebih nestapa si nenek itu. Nah ini, segala sesuatu bisa kita lihat di dalam realitas kehidupan kita. Analisis terhadap konsepsi hukum dinilai penting untuk dilakukan dan harus dibedakan dari studi yang historis maupun sosiologis. Minta dipisahkan yang historis. You jangan ngomong masa lalu deh. You jangan melihat bagaimana sosiologis masyarakat deh. Dan harus dibedakan pula dari penilaian-penilaian yang bersifat kritis. Hart ini, Anda bisa membaca bukunya Profesor Sacipto Raharjo. Beliau mengutip pandangan Hart ini. Nah, pengertian bahwa sistem hukum merupakan sistem yang logis, tetap, dan tertutup, serta di dalamnya memuat keputusan-keputusan hukum yang tepat, benar, dapat diperoleh dengan alat-alat logika dari peraturan-peraturan hukum yang telah ditentukan sebelumnya tanpa memperhatikan tujuan-tujuan sosial, politik, dan ukuran-ukuran moral atau etis.
membuat peraturan perundang-undangan yang terpenting adalah, ya kan, tujuan-tujuannya itu tercapai. Apalagi kalau ini berkaitan dengan soal modifikasi pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah itu saudara-saudara. Nah, dua pandangan modernisme positivisme hukum baik dari John Austin maupun H.E.A. Hart ini saya rasa sudah cukup untuk melihat bagaimana modernisme hukum itu sebetulnya kalau kita resapi secara mendalam justru memunculkan keburukan-keburukan, memunculkan paradok. Nah, demikian pula dengan realisme hukum. Nah, bagaimana dengan moralitas dan etika kalau kita bicara tentang modernisme positivisme hukum ini? Bahkan Hans Kelsen kan pernah mengatakan, saudara-saudara, hukum itu ya harus yuridis. Karena apa? Karena harus dibersihkan dari unsur-unsur yang tidak yuridis. Unsur etis, politis, moral. Bagaimana coba? Nah, inilah modernisme dalam konteks positivisme hukum yang kemudian kita coba melihat dalam realitas yang terjadi, ya kan, dalam mengkritik modernisme itu. Jadi apa yang saya sampaikan ini sebetulnya merupakan eh, apa ragam yang ketiga, ya, ragam yang ketiga dalam aliran atau gerakan pemikiran postmodernisme. Jadi saya mencoba untuk menjadi orang yang postmodernistis, mencoba untuk melihat dari situ. Tetapi sebetulnya, saudara-saudara, kalau saudara-saudara melakukan pengujian undang-undang, baik itu formal maupun material, maka saudara-saudara mau tidak mau, suka tidak suka, ya harus membentuk atau harus menempatkan dirinya sebagai orang yang berpikiran postmodernisme. Harus seperti itu dulu, ya kan? Tapi kalau ternyata nanti di dalam pengujian, dalam kajian kita, di mana kita mendudukkan diri kita sebagai orang-orang postmodernisme, ternyata undang-undang atau peraturan perundang-undangan ini memang sudah tepat, ya kita harus clear mengatakan undang-undang ini nggak perlu diuji, peraturan perundang-undangan ini nggak perlu diuji, perda ini sudah bagus, itu aja. Tapi paling tidak kita sudah memiliki instrumen yang sangat, ya ini instrumen yang sangat sangat idealis gitu ya, sangat idealis dan sangat konseptual gitu ya. Nah, bagaimana penerapannya? Silakan nanti kita akan masuk ke dalam konteks hermeneutik, ya kan, penafsiran. Nah, penafsiran itu nanti juga akan ada aspek-aspek yang sifatnya postmodernisme. Selanjutnya, saudara-saudara, kita coba akan lihat bagaimana modernisme dalam konstruksi realisme hukum. Nah, teori hukum positivisme ini, ya, yang kemarin itu, yang tadi itu, di slide yang tadi itu, kemudian mengalami pendobrakan setelah kehadiran aliran realisme hukum mulai sekitar tahun 1920-an, yang banyak digagas oleh para akademisi dan hakim seperti Russ Coupon, John Wigmore, Oliver Holmes, Benjamin Cardoso. Kalau kita melihat seperti ini, mereka ini adalah orang-orang yang berada dalam konteks akademisi dan penafsir peraturan perundang-undangan, penafsir hukum. Dan kita bisa menerima, kita bisa memaklumi bahwa apa yang dobrakan mereka terhadap positivisme hukum itu merupakan bentuk kekecewaan terhadap bagaimana positivisme hukum itu ternyata tidak mampu untuk menjawab tentang pertama keadilan dan kedua baik buruknya sebuah hukum. Nah itu saudara-saudara. Gagasan aliran ini lebih menekankan pada pandangan ilmu hukum yang bertolak dari realitas yang terjadi dalam masyarakat.
bukan bersumber dari rumusan pasal-pasal, regulasi, ataupun kehendak penguasa. Realitas masyarakat itu kayak apa? Kondisi masyarakat itu kayak apa? Mengapa masyarakat memunculkan hukum seperti, mengapa di masyarakat itu memunculkan aturan-aturan yang tidak tertulis semacam ini? Oh, ternyata masyarakat memiliki volges, jiwa bangsa, jiwa kemasyarakatan. Mengapa bisa seperti itu? Kita bisa melihat bagaimana tradisi itu terjadi. Kita bisa melihat bagaimana itu kultur masyarakat itu bisa terjadi. Kita bisa melihat bagaimana itu kearifan-kearifan lokal yang disantuni oleh masyarakat. Tanpa harus ada paksaan. Beda dengan undang-undang. Karena itu adalah kehendak penguasa. Jadi inilah yang digali, saudara-saudara. Gali, kemudian dilihat. Sehingga kalau seperti ini memang tersebar di mana-mana. Tidak terkodifikasi, tidak terunifikasi. Tersebar di mana-mana. Nah, oleh sebab itulah saudara-saudara, berikutnya, keberadaan aliran ini masih diklaim objektif. Katanya lebih objektif dan netral. Karena ketika melawan doktrin, dogma, dan asas hukum klasik, realisme jurisprudence ini masih membawa universalitas yang menempatkan mayoritas sebagai penentu. Jadi kalau kita bicara tentang kearifan lokal, itu bicara tentang apa? Kearifan untuk semua. Kalau kita bicara tentang kepentingan umum, itu kepentingan apa? Kepentingan mayoritas. Kalau kita bicara tentang universalitas, maka itu kita bicara tentang apa? Objektivisme dalam skop hitungan nominal itu lebih banyak. Kalau seperti itu bagaimana kejadiannya? Apakah universalitas penentu mayoritas? Ya kan? Oh, karena ini mayoritas sudah mengakui bla 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 bla, ini universal nih. Akhirnya apa? Akhirnya bersifat mengesampingkan relativitas. Ya kan? Yang relatif itu dikesampingkan. Nah, inilah saudara-saudara, pandangan modernisme, realisme hukum seperti itu. Nah, gimana selanjutnya saudara-saudara? Apa yang harus kita lihat di sini? Nah, saudara-saudara, dari dua pandangan itu, maka kita bisa menyimpulkan. Ini sebetulnya sudah ini bisa kita simpulkan dalam pandangan-pandangan menurut postmodernisme. Pada teori hukum modern itu, positivisme dan realisme hukum, itu sebetulnya walaupun modern, tapi menurut pandangan critical legal teori, pandangan progresif di bidang hukum, pandangan postmodernisme hukum, itu masuk tradisional legal teori. Nah, kesimpulannya bagaimana? Nah, postmodernisme sudah sudah banyak itu nanti bagaimana pandangan-pandangan hukum, ya kan, tentang rule of law, the meaning of law, kemudian law and society itu sudah ada tersendiri nanti di dalam konteks pandangan-pandangan itu. Di YouTube juga sudah ada gitu ya. Nah, yang sudah saya sampaikan kita coba share untuk itu, maka kita akan coba melihat kesimpulannya apa mengenai hal itu. Yang pertama, positivisme hukum. Positivisme hukum itu memandang hukum hanya dimaknai sebagai serangkaian norma yang kaku dan dipergunakan untuk mengatur kehidupan manusia. Ada nggak yang mengatakan hukum itu lentur? Ada Pak, hukum adat. Siapa bilang hukum adat itu lentur? Justru lebih kaku. Justru lebih kaku hukum adat itu. Saya juga heran itu banyak dalam ketika kuliah di
semester berapa itu, ya kan, dikatakan hukum adat itu mulur mungkret gitu ya. Siapa bilang hukum adat mulur mungkret? Kalau menurut saya hukum adat itu lebih rigid, ya kan? Karena ada sanksi sosialnya gitu ya. Jadi hukum itu masih kaku, norma-norma yang kaku. Kedua, keberadaan hukum sebagai sangat dipengaruhi oleh kehendak penguasa. Dari tadi kita bisa mengatakan John Austin, Hans Kelsen, H.L. Ahart, penguasa memegang peran, ya kan, dalam pengaturan. Max Weber mengatakan bahwa negara itu mempunyai hak monopoli untuk melakukan pengaturan. Berikutnya, hukum dianggap sistem yang logis, konsisten, tetap, dan tertutup. Tadi sudah saya sampaikan. Di slide berikutnya, di slide sebelumnya. Logis, konsisten, dan tertutup. Hukum secara tegas dipisahkan dari moral berkaitan dengan keadilan, bukan menyangkut baik buruk. Jika seperti ini hukum yang dalam konteks modern dan tradisional legal theory ini, khususnya positivisme hukum, maka apa yang terjadi? Kita bisa melihat hanya mengedepankan formalisme. Hukum hanyalah tatanan norma yang bertingkat-tingkat hierarkis. Dan cara pandang hukum, nalarnya matematis. Boleh enggak saudara-saudara undang-undang melanggar undang-undang dasar? Oh tidak boleh Bapak. Oh tidak boleh Mas. Oh tidak boleh Bung. Karena memang sudah ada teorinya. Ya kan? Pertanyaannya, loh kenapa? Mengapa tidak boleh? Teori awal ini, kenapa tidak boleh? Apa alasannya kok tidak boleh? Padahal kalau kita melihat, sebetulnya banyak sekali undang-undang ini yang melanggar undang-undang dasar. Boleh saya menyebut, walaupun ini kemudian nanti menjadi debatable. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Yang membagi kewenangan, membagi urusan pemerintahan pusat, provinsi, dan kabupaten kota dalam clustering administratif seperti di lampirannya. Coba itu diukur, dilihat dengan Undang-Undang Dasar 45, khususnya pasal 18 ayat 5. Daerah menyelenggarakan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang menjadi urusan pemerintah pusat. Kecuali yang oleh undang-undang. Konstitusi mengatakan daerah menyelenggarakan urusan otonomi seluas-luasnya. Konstitusi mengatakan seperti itu, tapi ada pengecualian jika undang-undang ya kan, menegaskan kecuali ada urusan pemerintahan yang oleh undang-undang menjadi urusan pemerintah pusat. Artinya urusan pemerintah pusat itu sebetulnya hanya diatur dalam undang-undang. Sementara otonomi luasnya diatur oleh konstitusi. Dengan demikian ini teori residu ini. Residu. Tapi kalau residu, daerah ngambil duluan. Banyak-banyakan. Sisanya nanti pemerintah pusat. Tapi kalau kita lihat di dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, pemerintah pusat itu ngambil duluan. Walaupun ada memang urusan absolut. Daerah ya dapat residunya. Kalau ini diujikan ke dalam, diujikan ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi nanti akan mengatakan Undang-Undang Dasar itu tidak lain adalah open legal policy. Clear, selesai sudah. Untuk arahan lebih lanjut, untuk rumusan lebih lanjut, diserahkan kepada pembentuk undang-undang. Siapa pembentuk undang-undang? Ya Presiden bersama-sama dengan DPR. Dan bagaimana itu? Ya kehendak penguasa lagi. Kan begitu, saudara-saudara.
Ilmu gatoknya itu seperti itu. Nah, realisme hukum atau maaf, positivisme hukum hanya memunculkan formalisme. Sementara bagaimana dengan realisme hukum? Realisme hukum itu kita bisa melihat hukum bertolak bukan dari pasal-pasal melainkan dari realitas yang terjadi dalam masyarakat. Tersebar di mana-mana. Pertanyaannya, realitas masyarakat itu adalah bersifat mayoritas. Ya kan? Realitas masyarakat itu yang mana? Kalau kita bicara tentang kepentingan umum, siapa itu kepentingan umum? Ya kepentingan yang mayoritas. Minoritas bagaimana? Nah ini bukan masalah aspek mayoritas minoritas kemudian mencoba melakukan apa? Melakukan dikotomi ya. Ya kita harus tahu bahwa memang ada itu konsepsi paradigma mayoritas dan minoritas karena apa? Di KBBI pun ada itu rumusan mayoritas dan minoritas. Isi hukum adalah dinamis. Karena mayoritas minoritas dinamis. Ya kan? Akibatnya apa, saudara-saudara? Akibatnya adalah objektivitas mengesampingkan relativitas. Pokoknya yang banyak itu menang. Pokoknya yang banyak itu adalah kepentingan umum. Akhirnya ketika memutuskan perkara, memutuskan sebuah aturan, maka harus melihat ini kepentingan umum ya. Kepentingan umumnya bagaimana? Gunakanlah model voting. Ketika kita bicara tentang voting, itu nominal itu sudah banyak-banyakan. Berikutnya, hukum dimaknai sebagai hasil pembenaran gejala sosial masyarakat mayoritas. Iya kan? Para pemirsa bisa merasakan sendiri kok. Ya kan? Ketika merumuskan suatu peraturan perundang-undangan dan kemudian mengalami deadlock. Karena ada beberapa fraksi yang tidak mengendaki. Akhirnya apa? Diambil suara mayoritas. Ya kan? Akhirnya apa? Hukum dimaknai sebagai hasil pembenaran gejala sosial, pengambilan keputusan yang ada di tingkatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia itu kan juga merupakan sesuatu gejala sosial politik. Siapa yang paling banyak? Akhirnya dia dok begitu. Ribut soal omnibus law gitu kan. Kemudian ada yang kemudian setelah didok, kemudian di luar fraksi ada yang teriak-teriak, kami tidak sepakat, bla 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 bla. Ya karena ini adalah berkaitan dengan soal mayoritas dan minoritas. Nah, selanjutnya, kebenaran hukum tak lagi dilihat dari esensinya, ya ini keadilan bagi semua, tetapi hanya menjadi alat mayoritas menghegemoni minoritas. Kebenarannya itu hanya untuk mayoritas. Maka dalam perspektif positif postmodernisme hukum, realisme hukum itu hanya memunculkan sebuah fenomena hukum itu tajam di minoritas, tumpul di mayoritas. Nah, ini kesimpulan yang pertama dari konteks yang sudah kita lihat bagaimana teori modern tentang hukum, positivisme hukum maupun aliran berpikir realisme hukum bila ditinjau dari aspek kritik dari postmodernisme itu. Selanjutnya saudara-saudara, positivisme hukum itu akhirnya memunculkan realisme hukum akhirnya memunculkan hukum itu tidak mampu menjawab tantangan kebutuhan hukum dalam menghadapi tuntutan kaum minoritas, menguatnya pluralisme, hak asasi manusia, anti diskriminasi dan kebebasan. Nah ini, karena apa?
Karena positivisme dan realisme hukum itu hanya memunculkan apa yang disebut kekuatan dominan. Ya kan? Apa kekuatan dominannya? Positivisme hukum memunculkan kelompok penguasa pembentuk hukum. Sementara realisme hukum memunculkan kelompok mayoritas yang mewakili makna sosial. Ini harus diakui ada di dalam konteks kehidupan hukum, termasuk hukum di Indonesia. Maka hukum di Indonesia itu akan terus mengalami kritikan-kritikan, akan terus mengalami pembenahan-pembenahan sampai dalam konteks pembangunannya nanti betul-betul mampu menjawab tantangan. Dengan demikian, saudara-saudara, hukum itu sifatnya bagaimana? Slogan postmodernisme hukum atau critical legal theory menyatakan hukum tak bebas nilai dan tidak netral. Ya kan? Hukum itu tak bebas nilai dan tidak netral. Harusnya hukum itu bebas nilai. Mau dinilai apa aja silakan. Dan hukum itu harusnya netral. Oleh sebab itu saudara-saudara, ketika saudara-saudara melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan sebagai sebuah bekal untuk masuk ke permohonan ke Mahkamah Konstitusi, maka ukuran yang paling tepat atau yang bisa dipergunakan untuk melihat dari aspek substansinya, dilihat dari aspek prosedurnya, itu harus juga melihat dari aspek tidak hanya rule of law, tapi juga rule of ethics. Rule of ethics-nya itu apa? Di atas PowerPoint itulah yang akan dipergunakan sebagai basis untuk melakukan indikator pengujian awal terhadap peraturan perundang-undangan sebelum saudara-saudara ketika mau memasukkan permohonan. Jadi saudara harus membuat konsep dulu. Apakah undang-undang ini peduli terhadap kaum minoritas? Apakah undang-undang ini mempedulikan juga pluralisme, hak asasi manusia? Apakah undang-undang ini atau peraturan perundang-undangan tidak diskriminasi? Apakah undang-undang ini tetap menjamin kebebasan? Apakah perda ini tidak diskriminatif? Apakah perda ini tidak menyinggung minoritas? Apakah perda ini anti pluralisme? Itu yang harus dilihat, saudara-saudara. Misalnya pernah ada itu namanya perda prostitusi dengan dengan berbagai macam orang yang diduga melakukan tindakan prostitusi, perempuan yang diduga melakukan tindakan prostitusi, ditinjau dari aspek pakaiannya aja sudah bisa diduga. Pertanyaannya, lah kok perempuan yang kena? Ini kan kaum lemah. Nah, itu saudara-saudara. Maka ini bisa dipergunakan sebagai basis-basis dipergunakan untuk melakukan pengujian. Ya kan, awal untuk melakukan pengujian. Konsepnya dilihat dulu, terus kemudian aspek formalnya itu kemudian baru diajukan, misalnya itu perda ya ke Mahkamah Agung, kalau undang-undang ya ke Mahkamah Konstitusi. Nah, selanjutnya saudara-saudara, nah setelah kita melihat kesimpulan tadi, maka kita tentu perlu kembali rule of law dan rule of ethics dalam perancangan peraturan perundang-undangan atau legislative drafting itu bagaimana? Apa
dan kayak apa polanya. Teman-teman bisa atau saudara-saudara para pemirsa YouTube ini bisa kemudian menambah macam-macam konsep karena rule of ethic ini nanti akan banyak sekali ya dimensinya. Tapi yang jelas saya hanya memberikan beberapa dimensi saja. Nah, prinsip rule of law pembentukan hukum peraturan perundang-undangan. Nah, secara doktriner, prinsip rule of law dapat diterjemahkan bahwa masyarakat itu diatur oleh hukum yang objektif. Ya. Dan oleh karenanya dalam prinsip ini dikenal asas equality before the law. Prinsip rule of law. Seperti ini. Yang kedua, pendekatan rule of law itu menonjolkan keajegan dan kesetaraan hukum melalui pendekatan formalisme menjadi penting. Tadi, ya kan? Rule of law. Jadi formalisme menjadi penting. Kenyataan menunjukkan bahwa keajegan dan kesetaraan hukum itu sejatinya hanya utopis, hanya retorika. Utopis. Sebab sesuai dengan pandangan positivisme hukum, keajegan itu adalah kehendak penguasa yang dituangkan dalam undang-undang. Ya kan? Utopis. Masyarakat itu nggak pernah ajek soalnya. Tapi keajegan itu yang menghendaki adalah pemerintah. Yang menghendaki adalah negara. Yang menghendaki itu adalah penguasa. Jadi, keajegan dan kesetaraan hukum itu merupakan hasil interpretasi penguasa alias para pembentuk hukum atau undang-undang yang memiliki legitimasi prosedural. Pemilu itu kan legitimasi prosedural. Ya kan? Celakanya memang kalau kita melihat di dalam konteks pemilu, ya kan, representasi yang paling tinggi di dalam konteks perwakilan kita itu siapa? Anggota Dewan Perwakilan Daerah. Itu representasinya tinggi tapi kewenangannya kecil. Tapi kalau anggota DPR, representasinya itu ya kita lihat aja sedikit. Kalau dibandingkan dengan representasi anggota DPD, ditinggian representasi anggota DPD karena dia dipilih oleh salah satu provinsi, ya kan, satu provinsi yang hanya menentukan 4 orang, kan begitu masing-masing provinsi, tinggi itu. Tapi ternyata celakanya dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 22D itu kewenangannya itu memang ya masih kecil. Tapi tidak menjadi masalah sebetulnya. Kewenangan masih kecil tetapi kalau berkualitas tidak menjadi masalah, kan begitu. Pandangan seperti itu jika dihubungkan dengan gerakan realisme hukum menunjukkan rasionalitasnya. Karena dalam konstruksi pandangan sosiologi, teori sosiological jurisprudence yang digagas oleh Russ Kupon, saudara-saudara, dia menyatakan law as a tool of social engineering, mengandung makna bahwa rekayasa sosial sebagaimana digagas oleh Russ Kupon akan terwujud ketika penguasa menginterpretasikan kehendak untuk merekayasa masyarakat. Coba kalau tidak ada rekayasa, apa yang terjadi dengan pandemi ini? Misalnya terjadi pandemi, ya udah diemin aja deh. Masyarakat itu mau apa, diemin aja udah, nggak ada kok hukumnya gitu. Kita membatasi pembatasan sosial berskala besar itu nggak ada kok hukumnya. Udahlah biarin aja. Apa yang terjadi? Tapi karena ada argumen atau keinginan negara untuk bisa lepas dari pandemi, maka rekayasa sosial diwujudkan. Kita bisa melihat bagaimana kita bisa hidup dalam kondisi terikat seperti ini. Keluar nggak bisa, makan nggak bisa, makan di luar nggak bisa, ya, jalan-jalan ditutup. Ini rekayasa. Dan yang menginterpretasikan siapa? Masyarakat, penguasa. Akhirnya apa? Akhirnya kan muncul nih
kelompok-kelompok yang kemudian menentang, kelompok-kelompok yang kemudian tidak ingin divaksin, dan seterusnya. Kelompok-kelompok yang tetap tidak mempergunakan masker. Apakah hanya di Indonesia? Ternyata tidak. Di Amerika pun juga ada isu dua kelompok. Satu tetap mempergunakan masker, sekarang satu yang melepas masker gitu ya. Nah ini, artinya itu, kalau kita bisa melihat dalam konteks semacam ini. Ini prinsip rule of law. Ya, prinsip rule of law ternyata seperti itu. Penguasa, mayoritas masyarakat itu menjadi penting dalam konteks menerapkan the rule of law. Nah, selanjutnya saudara-saudara, nah, rule of law dan rule of ethic dalam pembentukan peraturan perundang-undangan lalu bagaimana? Supaya apa? Terjadi keseimbangan. Dan kalau sudah terjadi keseimbangan ini, saudara diharapkan tidak hanya memunculkan keadilan, tetapi juga memunculkan baik buruknya suatu hukum. Seperti yang tadi, ya kan? Yang pertama, pendekatan rule of law, positivisme hukum dan realisme hukum seperti keberadaan penguasa pembentuk hukum, baca undang-undang, dan kelompok mayoritas yang sering disebut sebagai mewakili kata sosial, positivisme hukum yang memunculkan aliran normatif yuridis digunakan untuk penyusunan dan pembentukan undang-undang atau peraturan perundang-undangan agar memiliki kekuatan dan atau dasar yuridis yang jelas dan pasti. Jadi positivisme itu dipergunakan untuk memberikan kekuatan yuridis. Masih kita terima itu. Oke? Masih kita terima. Harus seperti itu. Ya kan? Harus seperti itu karena sudah ada tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Sementara sosiologis empirik yang digunakan untuk merekonstruksi gejala sosial masyarakat menjadi gejala hukum yang kemudian dituangkan dalam pembentuk undang-undang. Artinya, gejala sosial masyarakat inilah yang nanti dibutuhkan dipergunakan sebagai konstruksi kebutuhan hukum masyarakat itu kayak apa sih? Nah, kebutuhan masyarakat hukum ini nanti diabstraksikan, dicari gejala-gejala yuridisnya, dicari gejala norma-normanya, kemudian dituangkan dalam substansi peraturan perundang-undangan yang pengaturannya didasarkan kepada konsep rule of law. Ada tata aturan pembentukan peraturan perundang-undangan. Ini ya, dua hal ini yang harus dilihat ketika kita membentuk peraturan perundang-undangan itu. Sehingga muncullah namanya naskah akademik. Dan dalam menyusun naskah akademik kan juga harus didasarkan pada etika-etika akademik, moral-moral akademik kan begitu. Nah, pendekatan rule of ethic itu ya antara lain membentuk peraturan perundang-undangan itu ya harus profesionalisme. Ini adalah profesi. Ya kan, yang didasarkan kepada apa? Kepada etika-etika akademik tertentu. Ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum. Rule of law tadi harus taat. Ada aspek kejujuran. Sampaikan aja kalau memang rancangan peraturan perundang-undangan ini adalah rancangan perundang-undangan atau rancangan peraturan daerah yang sebetulnya nggak perlu dibentuk. Ya kan? Tapi memang kenyataannya kadang-kala kita terjebak dalam sudah proyek. Karena KAK-nya sudah mengatakan seperti itu, mau nggak mau, suka nggak suka ya harus dipakai KAK itu gitu ya. Kemudian responsif, artinya harus tepat, bisa merespon kebutuhan masyarakat, akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan, konsistensi, maaf itu ada salah tulis, transparansi, ada keterbukaan, jadi merumuskan naskah akademik itu harus terbuka, ada keteladanan, perancang perundang-undangan harus memberikan teladan, tepat janji, apa yang akan disampaikan, yaitu yang harus dikemukakan, keadilan, kewajaran, dan kepatutan, kesetaraan, dan persamaan, tanggung jawab, dan kehati-hatian. Inilah prinsip rule of ethic
Tentunya ini berdasarkan pemahaman saya. Para permisa bisa menambah pemahaman yang luar biasa banyaknya karena etika itu memang banyak sekali dimensinya. Nah, prinsip rule etik ini kemudian menurut gambaran saya diterjemahkan dalam 10 pola sikap dan perilaku code of conduct legislatif drafter sebagai berikut. Kita akan lihat satu persatu 10 itu apa aja. Ya, ada 10 code of conduct yang harus diperhatikan untuk menerjemahkan code of ethic tadi, rule of ethic tadi. Yang pertama, selfishness, yakni legal drafter atau legislative drafter hanya melayani kepentingan publik dan tidak boleh memberikan keuntungan atau kerugian pada seseorang atau kelompok secara tidak layak, improperly. Harus ingat itu, kepentingan publik, bukan kepentingan penguasa. Dan kalau itu kepentingan penguasa, maka penguasa itu pun juga harus melihat bagaimana kepentingan publik, kebutuhan hukum masyarakat. Yang kedua, honesty and integrity, yakni legal drafter tidak diperbolehkan menempatkan dirinya pada situasi di mana kejujuran dan integritasnya dipertanyakan. Berperilaku tidak layak serta harus menghindari segala perilaku tersebut dalam semua kegiatan acara atau acara. Harus terbuka. Bisa menerima pandangan orang lain. Dikecam atau dilecehkan atau apa. Kita harus bisa terima itu. Kalau itu memang tidak baik, bilang saja itu merupakan kejujuran. Memang tidak baik. Itulah kejujuran. Kalau ada kelemahan-kelemahan, ada lubang-lubang di dalam perumusan, kita butuh masukan-masukan itu. Yang ketiga, objectivity. Legal drafter harus mengambil keputusan berdasarkan fakta, termasuk saat merancang undang-undang, memilih berbagai alternatif gejala sosial, dan menentukan norma hukum yang akan dituangkan dalam pasal-pasal. Reward or benefit harus masuk di situ. Ya, saya bisa menyampaikan seperti ini karena apa? Karena saya juga mencoba untuk melaksanakan semacam ini. Mudah diucapkan, tapi memang sulit untuk dilaksanakan. Harus saya akui. Tapi ini didasarkan kepada sharing pengalaman saja. Ya kan? Nggak ada teorinya gitu ya. Karena apa? Ini harus dilakukan berulang-ulang. Objectivity ini. Accountability. Legal drafter harus mempunyai akuntabilitas di hadapan publik terhadap seluruh tindakannya dan harus sepenuhnya dapat bekerja sama secara jujur dengan penuh kehati-hatian. Dan yang berikutnya, openness. Legal drafter harus selalu terbuka dalam segala tindakan yang mencakup kewenangannya serta harus mempunyai penjelasan terhadap tindakan-tindakan tersebut. Kenapa merancang peraturan perundang-undangan seperti ini? Kenapa menolak rumusan seperti ini? Ya kan? Dan itu kan sangat dipengaruhi oleh pemahaman, pengetahuan kita berkaitan dengan misalnya asas hukum dan seterusnya. Selanjutnya saudara-saudara, yang keenam. Yang keenam adalah personal judgment. Legal drafter harus memperhatikan pandangan lain, termasuk kelompok politik mereka, namun harus mempunyai kesimpulan sendiri terhadap isu yang dibicarakan dan bertindak dalam lingkup kesimpulan-kesimpulan tersebut.
ya, silakan, ya kan? Punya pandangan lain, tapi kita juga harus memahami bagaimana pandangan-pandangan yang pandangan sendiri maksud saya, tapi kita juga bisa melihat dari pandangan-pandangan lain. Namun harus mempunyai kesimpulan, ya. Kesimpulan ini memang sangat subjektif kalau kita lihat dalam konteks personal judgment ini. Respect for others. Legal drafter harus mengedepankan kesetaraan dengan tidak melakukan diskriminasi hukum terhadap semua orang dan dengan memperlakukan orang dengan kehormatannya tanpa memperhatikan ras, umur, agama, gender, orientasi seksual, dan ketidakmampuan. Duty to uphold the law. Legal drafter harus menegakkan hukum dalam segala kondisi, berlaku dalam keserasian dan kepercayaan dan yang diberikan kepada publik, ya, yang diberikan publik kepadanya. Saudara-saudara semua pemirsa, teman-teman, para sahabat, handetolan, tetap ada aspek menegakkan hukum, tetap ada aspek, ada rule of law. Walaupun etik, ya kan, walaupun postmodernisme, tetapi tetap harus ada the rule of law. Rule of law dan rule of etik harus menjadi satu kesatuan untuk membuat peraturan perundang-undangan itu mengandung aspek keadilan dan mengandung aspek baik buruk. Aspek keadilan itu tentu berkaitan dengan the rule of law. Baik buruk itu tentu berkaitan dengan soal etik. Stewardship, legal drafter harus melakukan apapun yang dapat mereka lakukan untuk meyakinkan bahwa otoritas mereka menggunakan sumber-sumber yang prudent dan dalam lingkup hukum, serta yang terakhir adalah leadership. Legal drafter harus mengedepankan dan mendukung prinsip-prinsip dan jiwa kepemimpinan dan selalu bertindak dalam jalur yang menjaga keyakinan publik. Ini harus menjadi pola untuk melihat bagaimana undang-undang itu dibentuk. Dan oleh sebab itulah, ketika melakukan pengujian peraturan perundang-undangan, maka seluruh dokumen, risalah, naskah akademik, naskah yuridis, kemudian daftar inventarisasi masalah, itu harus dipegang semua oleh sang penguji. Nah, dari situlah kemudian dilakukan pemetaan tentang kelemahan dari sebuah peraturan perundang-undangan. Dilakukan sebuah review terlebih dahulu. Pengalaman saya ketika saya ikut melakukan uji material terhadap suatu undang-undang, terhadap undang-undang dasar, itu paling tidak saya melihat undang-undangnya dulu, kemudian saya review terlebih dahulu. Tetapi kalau berkait ini dari pengujian kalau material, review terlebih dahulu berdasarkan apa? Argumen-argumen yang bersifat etis, moral, dan kemudian profesionalisme dan seterusnya yang tadi saya katakan. Tapi kalau berkaitan dengan prosedur, maka hampir semua dokumen harus dikeluarkan semua, harus kita minta semua. Baik dari misalnya undang-undang suatu peraturan itu peraturan daerah atau undang-undang itu usul inisiatif DPR, DPRD, ya kita minta semua risalah yang ada di sana. Kita minta naskah akademiknya, kita minta naskah yuridisnya, kita minta agenda pembahasannya, kita minta seluruh daftar inventarisasi masalah. Termasuk misalnya kalau kita membentuk suatu undang-undang. Supaya apa? Supaya kita memperoleh kelengkapan. Apakah ini sudah sesuai dengan rule of law? Apakah sudah ada aspek-aspek etis yang masuk di dalamnya? Demikian saudara-saudara. Selanjutnya, ternyata sudah selesai saudara-saudara. Terima kasih atas kesabaran saudara-saudara, atas kesediaan saudara-saudara untuk mendengarkan dan melihat YouTube ini. Semoga bermanfaat.
Sekian dan terima kasih, salam sehat dan sampai jumpa di lain kesempatan. Dalam kesempatan ini, saya juga ingin menyampaikan bahwa satu buku saya, Prinsip-Prinsip Legislatif dan Akademik Drafting, itu sudah terbit dan siap untuk dipasarkan. Nah, di dalam buku ini, saudara-saudara, teman-teman semua, para handitolan, sahabat, pemirsa YouTube, di dalam buku ini juga saya kemukakan tentang the rule of law dan the rule of ethics dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini legislative drafting. Terima kasih saudara-saudara, sekali lagi sampai jumpa dan salam sehat selalu.